Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar yang datang dari DPR RI terkait dengan pengangkatan tenaga honorer tahun 2025, yaitu DPR RI desak pengangkatan tenaga honorer lama menjadi P3K tanpa tes. Kriteria ini disebut faktor utama diangkat. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menjadi tantangan kompleks. Tantangan kompleks bagi tenaga honorer atau non-ASN ini melibatkan aspek regulasi, anggaran, dan keadilan bagi tenaga honorer di berbagai daerah. Banyak daerah menghadapi kendala fiskal yang menghambat proses pengangkatan. Akibatnya adalah banyak tenaga honorer belum mendapatkan kesempatan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Tantangan dalam pengangkatan tenaga honorer. Salah satu kendala utama dalam seleksi P3K adalah bertambahnya data tenaga honorer yang mengakibatkan perubahan dalam perencanaan formasi dan rekrutmen. Banyak tenaga honorer yang awalnya tidak terdaftar dalam pangkalan data daerah kemudian dimasukkan. Dampaknya ialah menimbulkan tantangan dalam menentukan skala prioritas, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Didi Irawadi Samsudin, mendesak pentingnya kebijakan afirmasi bagi tenaga honorer telah mengabdi atau yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Menurutnya, tenaga honorer dengan masa kerja panjang seharusnya tidak perlu melalui proses seleksi ketat seperti tenaga honorer yang baru. Pengalaman dan masa bakti harus menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan P3K, terutama bagi tenaga pendidik yang telah memiliki pengalaman mengajar yang lebih baik dibandingkan dengan guru yang baru lulus. Katanya dikutip Ayo Bandung pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Selanjutnya, dorongan revisi regulasi untuk kepastian status tenaga honorer. Belum terselesainya permasalahan tenaga honorer mendorong revisi regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. DPR RI terus berupaya memastikan bahwa kebijakan terkait tenaga honorer dan P3K dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa
pada tahun 2025 tidak boleh ada lagi pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K akibat keterbatasan kuota dan anggaran. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap pengalokasian anggaran untuk rekrutmen P3K agar tidak mengalami pemangkasan. Hal ini penting mengingat proses pengangkatan tahap pertama telah berjalan dengan baik dengan 1,4 juta tenaga honorer telah diangkat menjadi P3K. Selanjutnya, fleksibilitas anggaran untuk penggajian P3K. Saat ini, pembayaran gaji P3K mengandalkan kombinasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Beberapa daerah mengungkapkan bahwa jika penggajian P3K harus mengikuti standar pusat, mereka tidak akan mampu membayar seluruh tenaga P3K sesuai standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam pengolahan gaji P3K berdasarkan kapasitas keuangan masing-masing daerah. Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada daerah yang mengalami kesulitan fiskal dalam penggaji atau menggaji tenaga P3K. Selanjutnya, kebijakan pengangkatan tenaga honorer berdasarkan masa bakti. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB nomor 16 tahun 2025 menetapkan dua kategori utama tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Yang pertama, P3K penuh waktu, yaitu tenaga honorer yang lulus seleksi dan mengisi kebutuhan jabatan sesuai formasi yang tersedia. Kemudian yang kedua, P3K paruh waktu, yaitu tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 tetapi tidak dapat mengisi kebutuhan jabatan, serta tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lolos. Yang ketiga, P3K paruh waktu sejatinya merupakan solusi alternatif bagi tenaga honorer yang belum dapat diangkat secara penuh. Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa dalam rekrutmen P3K tahap kedua, pemerintah daerah harus segera mengajukan tenaga honorer yang telah lama mengabdi agar mendapatkan prioritas dalam pengangkatan. Selanjutnya, kriteria ini jadi faktor utama diangkat ASN P3K. Didi Irawadi Samsudin kembali menekankan bahwa kriteria masa bakti harus menjadi faktor utama dalam seleksi, bukan sekedar hasil tes. Menurutnya, tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 10 tahun seharusnya tidak perlu mengikuti seleksi yang terlalu ketat karena pengalaman mereka sudah menjadi bukti kompetensi. Hal ini terutama berlaku bagi tenaga pendidik, di mana guru yang telah mengajar selama bertahun-tahun
memiliki keterampilan yang lebih matang dibandingkan dengan guru-guru lulusan baru. Dengan berbagai langkah yang diupayakan oleh DPR RI, diharapkan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dapat berjalan lebih adil dan efektif, serta memberikan kepastian status bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi kepada negara. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.